الرحيم ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ماء فراتا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Pertama adalah bangsa-bangsa umat-umat yang dibinasakan sama Allah. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Kedua adalah penciptaan manusia dari setetes air yang hina. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Yang ketiga adalah tentang bumi. Celaka bagi mereka yang suka mendustakan, menganggap remeh, tidak memandang bahwa anugerah Allah itu dahsyat, indah, berkah, bermanfaat, berguna. Alam naj'alil arda kifata, bukankah sudah kami jadikan bumi ini tempat berkumpul ya, kumpul buat yang masih hidup maupun yang sudah mati. Maknanya ya bunda, siklus kehidupan tuh nggak usah di akhirat, di dunia aja bisa kelihatan sama kita. Harusnya yang hidup, yang mati terus berkumpul dan saling memberi manfaat. Apa yang kita rasakan saat ini udah pasti banyak kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dan kita memetik hasilnya. Ada pohon di depan usboknya, ada pohon mahoni. Ditanya, tahun berapa nanam? Itu mau tahun 80, tahun 90-an. Udah 30-40 tahun. Kita nggak ikut nanam, ditanam sama orang-orang dahulu. Sama juga ada yang nggak punya rumah, ditanya dari mana ini rumah? Ini mah rumah pembagian waris dari orang tua. Jadi yang mati aja bisa ngasih manfaat buat yang hidup. Jadi hidup harus ngasih manfaat, mati juga harus bermanfaat. Mati harus bermanfaat. Jadi itu tempat ngumpul. Bahkan kalau orang-orang yang mengeksplorasi bumi seperti pekerjaannya Ayah Suhadi dan semisalnya itu ambil dari hasil bumi yang mungkin dah ribuan, ratusan ribu, jutaan tahun yang lalu. Dari amuatan, dari mereka yang sudah jadi fosil, makhluk-makhluk Allah. Apakah itu hewan-hewan terdahulu? Apakah batuan? Ataukah cairan? Jadi yang mati memberikan hasil. Dan demikian juga begitu. Perhatikan nama ayah bunda. Setiap tanaman tumbuh, subur, kemudian berbuah, berbunga, lalu kemudian mereka merontokkan, merontokkan apa daun-daunannya. Dan mereka berguguran, jatuh lagi ke bawah. Jatuh ke bawah tuh ayah bunda, jadi humus, jadi pupuk, buat
generasi berikutnya. Pohon pisang juga. Jadi saling memberi manfaat. Ya an wa amwata. Dan siklus. Ya bunda, siklus. Dan bumi ini maksudnya tempat berkumpul. Nah itu. Nggak cuma jadi sosialita. Sosialita itu penting. Benar nggak bunda? Jadi ngumpul-ngumpul, nongki-nongki kata mama sekarang. Jadi salah satu yang eh, membuat harapan hidup manusia tertinggi yang nomor satu dari 10 kategori yang paling tinggi adalah silaturahim. Jadi karena sering kumpul, sering bertemu, maka makin sehat, harapan hidup makin tinggi. Jadi itu yang benar kata Rasulullah SAW. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, faliyasil rahim, maka sambungkan silaturahim. Nanti ayah bunda cari itu hadisnya. Jadi agar makin rajin bersilaturahim. Nah, tapi makna bukankah kami jadikan bumi ini tempat berkumpul, berkumpul bagi yang hidup maupun yang mati. Yang hidup ada di situ, yang mati ada di situ. Itu pun juga siklusnya bermanfaat. Bahkan sebab lagi menikmati siklus, bahkan yang dianggap kotoran malah jadi bermanfaat. Mohon maaf nih ayah bunda. Miara ayam, lalu kemudian teleknya, kotorannya dimakan sama ulat maggot. Maggotnya diambil, kasih makan ikan. Ikan airnya siramin ke sayuran, ke tumbuhan. Masya Allah, itu semua yang dianggap kotoran itu terus bermanfaat. Sayurnya dimakan ayam. Ayamnya dimakan sama maggot. Terus saja muter. Ya bunda. Sama juga dari kambing. Kambing juga begitu. Kambing kita kasih dedaunan. Habis itu kotorannya. Urinnya maupun kohenya sama-sama manfaat. Mau dikasih lagi ke sayuran. Puter aja. Terus. Jadi maknanya yang sudah dianggap nggak bermanfaat, bahkan sudah jadi tulang belulang, bahkan udah jadi fosil, udah hancur sehancur-hancurnya, nanti tetap bermanfaat. Ini bumi siklusnya diputar sama Allah. Tapi hanya orang yang ngerti, yang ngeh, bukan orang yang remeh. Wailu yauma idzin lil mukazzibin. Celaka di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mereka nggak menghargai bumi yang segitu dahsyatnya Allah ciptakan. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ. Dan kami jadikan di bumi itu gunung-gunung syamikhatin yang tinggi. Bunda, ini Allah ngasih perumpamaan tentang bumi. Dan semuanya juga begitu. Ada yang dibuat tinggi sama Allah, ada yang dibuat rendah. Nanti yang tinggi sama yang rendah kadang-kadang bertemu. Kalau yang tinggi kiranya di pegunungan, tapi ada juga gunung yang ada di laut. Jadi dataran tinggi sama dataran rendah nyampur. Dan ayah bunda bakal ngerti ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba ceritakan ini setelah tadi ngomong siklus, ngomong tentang orang yang hidup, yang mati, makhluk yang mati, semuanya kumpul di muka bumi ini. Maka ini adalah siklus yang Allah ceritakan awal sampai ujung Allah pertemukan. Apa itu? Gunung-gunung yang tinggi, terus kalian bisa minum air segar. Maknanya apa? Maknanya ya bunda, nanti cari siklus tentang bagaimana Allah rotasikan. Hingga kita bisa minum. Itu perjalanannya susah ya bunda. Bahkan banyak orang-orang di kampung, di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, pulau seluruh dunia,
Udah tinggal di pegunungan, nyari air susah. Kenapa? Karena nggak ngejaga, nggak ngejaga siklus air yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Jadi Allah jadikan yang tinggi gunung-gunung dan harusnya nyimpen air yang amat banyak. Tapi demi cuan, pohon-pohonnya diambil. Begitu. Hingga banyak kampung di daerah-daerah pegunungan nggak ada air. Nah, tulis yang ayah bunda tahu tuh, daerah mana pegunungan nggak ada air. Lucunya lagi, Bogor aja udah begitu. Jadi daerah model Cijeruk, perusahaan-perusahaan air mineral tuh banyak banget di sono yang gede-gede. Warganya kesusahan air, kesusahan air. Dan tuh, Gunung Kidul, namanya udah Gunung Kidul ya. Bunda. Airnya susah. Tapi sekarang tuh tahun 90-an Gunung Kidul tuh susah air. Sekarang Masya Allah. Pohon udah banyak. Mobil khusus. Pohon-pohon jati. Mereka udah ngerti. Dulu sempat mereka mengeksploitasi bumi. Tapi sekarang Masya Allah. Sebab datang ke sana. Sekarang Gunung Kidul udah kayak jadi begini. Mereka sudah mulai pada sadar. Jadi pohon-pohon jati segede-gede apa tahu tuh mereka sudah tanam. Dan mereka sudah visioner. Nggak mau dijual. Dan nah itu ya bunda. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin. Kami jadikan gunung-gunung tinggi. Dan ayah bunda, kira-kira bahwa hujan itu ditaruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di gunung. Terus di atas ada waduk gede hingga airnya turun. Tapi ada juga gunung yang punya waduk gede, danau besar di atas. Tapi banyak tuh gunung nggak ada. Tapi airnya banyak. Dari mana tuh ayah bunda? Jadi rupanya kadang-kadang tuh sumber mata air tuh kayaknya di gunung kecil aja. Tapi banyak. Terus ngalir ke bawah, ngalir ke bawah. Dan kalau tidak ada, nggak ada pohon-pohon besar, maka nggak kesimpan airnya. Airnya turun, jatuh. Jadi macam-macam tuh. Penyakit, musibah, malapetaka. Namanya banjir bandang. Kenapa? Karena manusia tuh nggak ngejagain siklus. Ngejaga siklus. Nah, siklus yang tadi disebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah buat di bumi ini namanya ahya'an wa amwata. Siklus hidup, siklus mati. Maka selagi hidup tuh bermanfaat. Tanam pohon. Ya Rasulullah. Ada sebuah hadis. Atau ayah bunda pernah dengar apa enggak? Sebuah hadis yang inspiratif banget. Saya baca itu dari Rasulullah. Kata Rasulullah. Qamatis sa'ah. Nanti ayah bunda cari PR. Kalau hari kiamat bakal terjadi besok. Wa fi yadi ahadikum fasilah. Dan kalian punya di tangan satu benih biji korma. Fa in istata'a yughrizha falyughrizha. Kalau dia sempat untuk tanam, tanam. Meskipun besok terjadi hari kiamat. Falahu bidzalika ajrun. Dan dia akan dapatkan pahala yang banyak. Karena nanam satu pohon. Di zamannya Rasul, korma itu belum ada korma hibrid. Kalau korma hibrid sekarang 5 tahun, 7 tahun bisa berbuah. Di zaman Rasulullah korma itu 30-an tahun. Tapi Rasul kasih tahu nih, semangat spirit nanam pohon. Besok hari kiamat terjadi, orkester udah ngasih tahu tentang weather besok. Besok bakal terjadi kiamat, udah huru haranya di TV udah rame. Tapi kalian masih sempat punya bibit dan masih mau nanam, maka dia dapat pahala. Maknanya kebaikan itu, ayah bunda,
jangan ditunda. Meskipun kita enggak merasakannya. Bahkan kalau katanya orang sekarang pendidikannya tinggi, visioner, rupanya masih kalah visioner dibanding kakek-kakek kita dulu. Dulu kakek-kakek kita ditanya, ngapain nanam pohon jati? Ini mah baru 20-30 tahun lagi dirasakan. Jawaban kakek-kakek kita ini buat anak cucu. Dia tahu bahwa umurnya nggak nyampe, tapi dia mau ngasih manfaat buat yang masih hidup. Dia tahu dia mati, nanti akan bermanfaat buat itu. Tapi model orang visioner ini nggak nyampe bagi orang yang pikirannya dangkal. Dan salah satu orang-orang dangkal itu yang mukadzibin, yang maunya itu ngedustain. Jadi nggak percaya sama pikiran jangka panjang. Dan karena itu ayo berbuat, ya bunda. Berbuat amal soleh, berbuat amal ibadah makhluk pada Allah, juga berbuat untuk sesama. Jadi berbuat untuk sesama, memberi manfaat. Kemarin Ustaz melihat ada 2 orang kakek-kakek yang kerjaannya nanemin pohon beringin, 3 jenis pohon, di mana di hutan. Karena kampungnya itu udah susah air. Jangankan orang-orang tetangga-tetangga sekitarnya, suami istrinya aja sama anaknya bilang, Bapak udah gila. Bukan nyari rezeki buat keluarga, malah nanamin kagak jelas. Tapi Masya Allah, begitu dapatkan penghargaan Kalpataru, baru deh semua orang sekampungnya so ikut-ikutan, so pengen jadi pahlawan. Jadi orang-orang yang punya visi panjang itu nah biasa dibodoh-bodohin orang, dianggap gila, bahkan sama keluarga sendiri. Dan nah ini perlu banyak pahlawan ya Bunda di dunia ini, dalam kehidupan ini, yang orang lain itu tidak mengerjakan, kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim itu visi hidupnya harus panjang. Gak cuma 10, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun ke depan. Tapi Muslim itu sudah terlatih punya visi hidup yang panjang karena doa yang paling sering dibaca adalah doa visioner. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu doa visioner. Ya Allah, beri kehidupan terbaik buat kami di dunia. Dan beri kehidupan kami yang terbaik di akhirat. Lindungi kami dari siksa api neraka. Oh, rupanya mintanya jauh ke depan. Bahkan sampai kehidupan akhirat pun sudah terlatih. Nah itu karenanya, ayah bunda, ini tentang bumi yang Allah ciptakan tempat kumpul bagi kehidupan dan kematian. Dan Allah kasih contoh air yang Allah titipkan di gunung yang tertinggi, lalu kemudian sampai ke tangan kita di segelas dalam wadah gelas kita minum dengan begitu segar. Dan itu ingat tuh, nanti cari ya sama ya bunda siklus air yang Allah perjalankan supaya kita ngerti betapa mahalnya air. Dan nah itulah siklus yang Allah ciptakan dalam bumi ini. Hidup, mati, semuanya berkumpul di bumi. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.